Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Andika dari kelas PTIK C angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membawakan tentang materi gerbang digital dasar dari mata kuliah elektronika, analog dan digital. Gerbang digital atau yang umum disebut dengan gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu yang mempunyai keluaran dua keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Gerbang-gerbang logika yang khususnya dipakai di dalam sistem digital dibuat dalam bentuk IC atau integrated circuit yang terdiri atas transistor, diode, dan komponen-komponen lainnya. Jenis-jenis gerbang logika dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama AND, OR, NAND, NOR, NOT, SOR, dan XNOR. Tabel kebenaran logika adalah suatu tabel yang berisi kemungkinan atau variabel nilai logika binar yang mungkin diberikan ke input gerbang logika dan dipakai buat menganalisa nilai kebenarannya. Tabel kebenaran harus memuat seluruh kemungkinan keadaan input tergantung pada jumlah variabel input atau jumlah saluran input dari suatu rangkaian logika, dan mengikuti rumus, yaitu jumlah seluruh kemungkinan input sama dengan 2 pangkat N, dengan N merupakan jumlah variabel atau saluran input rangkaian. Jenis-jenis gerbang logika bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Yang pertama yaitu gerbang logika N, adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran pada gerbang logika N. Masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logika rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa ditemui pada satu komponen listrik, yaitu IC 7208. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel kebenaran tersebut, maka bisa dikatakan bahwa setiap hasil keluaran berupa angka 0 berarti gerbang logika N tidak bisa diaktifkan. Yang kedua yaitu logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa 2 masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran dan akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432. Yang ketiga yaitu gerbang logika NAND, adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT N atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436. Yang kelima yaitu gerbang logika SOR, adalah gabungan dari gerbang NOT N SOR NOR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika SOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika. Maka gerbang logika SOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang SOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalikan keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404. Yang ketujuh yaitu gerbang logika XNOR, adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut maka disingkat menjadi XNOR atau
atau exclusive NOR. Gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7266. Fungsi daripada gerbang logika yaitu untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah dan menerjemahkan suatu perangkat. Pada umumnya, gerbang logika bisa ditemukan di perangkat elektronika berupa chip. Di dalam chip ada banyak sekali komponen-komponennya. Oleh karena itu, untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di dalam chip, maka hadirlah gerbang logika. Bahkan di dalam chip terdapat ribuan gerbang logika. Meskipun ada jutaan gerbang logika, tetapi setiap gerbang sudah mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kesimpulan daripada gerbang logika merupakan penyusun dari perangkat elektronika digital. Setiap gerbang logika dapat digambarkan melalui tabel kebenaran. Setiap tabel kebenaran menggunakan sistem aljabar dari boolean. Oleh sebab itu, tabel kebenaran hanya berupa angka 1 dan angka 0. Komponen elektronika yang menggunakan gerbang logika biasanya berupa chip. Baik, terima kasih. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.